Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya Romo Rian SCY dalam resi Rabu 9 November 2016. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Saya akan membacakan teks tersebut bagi Anda sekalian. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau akan membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini juga gereja merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang menyucikan bait Allah. Apa yang dapat kita renungkan dari Injil yang kita dengarkan dalam perayaan pesta pemberkatan Basilika Lateran? Yesus membersihkan bait Allah. Karena Yesus tahu bait Allah telah dicemari, telah dijadikan tempat berdagang. Maka Yesus mengingatkan, "Jangan jadikan rumah Bapakku sebagai tempat berjualan." Mereka semua telah mencemarkan bait Allah dengan perdagangan. Kita tahu, dalam dunia perdagangan, orang berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahkan, orang kadang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan itu. Bisa saja hal ini terjadi di lingkungan bait Allah yang digunakan untuk berdagang. Kendati barang-barang dagangan di sekitar bait Allah itu barang-barang suci yang digunakan untuk berkorban. Tetapi yang namanya keuntungan diri sendiri, semuanya dapat dimanipulasikan. Semua dapat dengan cara menipu. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dilakukan Yesus menjadi cerminan dan pengingat untuk kita sekalian. Karena hidup kita, diri kita adalah tempat kediaman Allah. Allah ingin bersemayam di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Tetapi kerap kali Allah tidak mendapat tempat, karena tempat kita sudah penuh dengan segala hal
perkara-perkara duniawi, di mana kita lebih mengejar keuntungan diri sendiri daripada mementingkan Tuhan untuk menguasai diri kita. Ini pula yang harus kita bersihkan. Bait Allah diri kita yang harus kita murnikan. Kita sendiri yang harus menjungkal balikkan meja-meja yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan kelicikan dari diri kita. Dan akhirnya kita membiarkan di dalam diri kita hanya ada hati kita yang bersih dengan Allah. Di sanalah tempat bagi kita untuk memuji, memuliakan Allah, untuk beribadah kepadanya, untuk berkomunikasi secara eksklusif dengannya. Namun, ketika hati kita masih dipenuhi aneka kotoran, masih dipenuhi keegoisan, masih dipenuhi hawa nafsu, dan segala sesuatu yang hanya mementingkan diri sendiri, maka ibadah, doa menjadi tidak murni. Karena yang ada hanya suara kita, sementara suara Tuhan tertelan oleh aneka hiruk-pikuk batin dan pikiran kita. Saudara-saudari yang terkasih, kemurnian hati sebagai tempat doa kita ini sangat penting, agar doa-doa yang mengalir dari hati kita adalah doa yang murni pula. Karena tak jarang ada orang yang berdoa, tetapi justru isinya adalah doa yang jahat. Doa yang menghendaki orang lain celaka, doa yang menghendaki orang lain gagal, doa yang menghendaki supaya Tuhan mendatangkan bencana dan malapetaka bagi manusia yang lain. Itu semua bukan karena ingin memuji Tuhan, tetapi hanya untuk memenuhi kepentingan dan ego diri sendiri. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, bersamaan dengan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran, marilah kita menjadikan diri kita, hati kita sebagai basilika yang suci, tempat yang agung bagi hadirnya Tuhan, tempat yang suci bagi kita untuk beribadah dan memuliakan Tuhan, tempat yang penuh rahmat bagi doa-doa kita demi kebaikan semua orang, demi kebaikan sesama, dan demi kebaikan kita sendiri. Semoga hidup kita menjadi bait Allah yang suci, dan di sana Tuhan berkenan hadir dan menguasai hidup saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.